Oke, teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Waktu Senggang 21. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengasah pisau hanya dengan menggunakan satu jenis asahan, dan pisaunya nanti bisa kita gunakan untuk memotong, menyisir hewan, bahkan untuk bercukur ya. Di sini kita tes dulu. Untuk ketajamannya ini sudah berkurang ya, nggak bisa motong sempurna, bahkan nggak bisa motong kertas seperti ini ya, artinya untuk pisaunya dia sudah tumpul. Nah, nanti kita akan asah menggunakan satu jenis asahan sehingga dia bisa digunakan kembali dengan baik ya. Dan untuk asahannya, biar dia berfungsi sempurna, sebenarnya kalian bisa rendam dulu selama 1 atau 2 jam, jadi kondisinya menjadi lembab sehingga dia bisa mengasah dengan sempurna. Cuman di sini karena saya buru-buru jadi nggak sempat. Di sini kita menggunakan pelumas, ini minyak goreng ya. Tapi kalian bisa menggunakan minyak WD sebenarnya, atau pelumas untuk rantai motor, atau bisa juga untuk pelumas mesin jahit ya, itu lebih bagus karena dia bisa menyerap sempurna ke asahannya. Kemudian juga bisa melindungi dengan baik ke pisaunya, dan teksturnya itu ketika mengasah itu dia itu agak kesat ya, jadi lebih mudah ketika mengasah. Cuman di sini karena nggak ada, jadi ya saya pakai apa yang ada aja. Nah, kalau misalkan menggunakan minyak goreng atau minyak kelapa, usahakan kalian rebus dulu sebentar ya, atau kalian panaskan dulu biar si air-air di dalamnya itu hilang, jadi dia nggak akan menyebabkan karat ke pisaunya. Dan karena di sini kita cuma pakai satu jenis asahan, jadi kuncinya itu hanya pada sudut, arah, dan tekanan pengasahan ya. Nah, untuk pisau-pisau jenis pabrikan seperti ini, biasanya sudutnya itu sekitar 35 sampai 45 derajat. Ini sudah agak tumpul juga, nanti akan kita asah juga ya. Nah, sekarang kita langsung ke tahap pengasahannya. Nah, di sini untuk pisau saya, sebenarnya kalau sudut kemiringan itu tergantung pisaunya ya. Kalau punya saya itu sekitar antara 25 sampai 30 derajat. Posisinya untuk mengasah sebenarnya ada beberapa posisi ya yang biasa digunakan, ada yang berputar seperti ini, ada yang lurus seperti ini. Cuman di sini saya akan pakai teknik yang lurus. Nah, untuk pengasahan di tahap pertama ini kita kasih tekanan yang jangan terlalu tekan juga ya, jadi sedang aja. Kemudian yang paling penting kuncinya adalah konsistensi ya dari sudut yang kita gunakan. Jadi jangan berubah-berubah untuk sudutnya, harus konsisten. Dan usahakan juga untuk asahannya ya, posisinya itu harus diam, dia jangan berubah-ubah seperti ini, biar kita nyaman ketika mengasah ya. Oke, kita lakukan seperti ini dengan tekanan yang sedang. Nah, di tahap ini sambil kita rasakan juga ya. Dan yang paling penting kita mesti fokus biar si sudutnya itu dia nggak bergelombang, jadi bisa lurus. Nanti akan saya perlihatkan juga ya bagaimana maksudnya untuk sudut pengasahan yang lurus ya dari hasil pengasahannya. Jadi usahakan kalian jangan skip videonya ya, biar kalian nggak ketinggalan informasi pentingnya. Nah, di sini sambil kita rasakan juga, kalau misalkan di bagian bilahnya sudah mulai terasa kasar, sedikit kasar, kita bisa balik. Nah, di bagian sini dia masih belum, kemudian di bagian sini dia sudah mulai terasa ya. Dan di bagian ujungnya dia masih belum, jadi kita akan titik beratkan ke bagian ujung dan pangkal. Nah, di bagian ini kita tekanannya itu adalah ketika kita mengasah ke depan ya. Jadi ketika kita mendorong ke depan, kita kasih tekanan sedikit.
Tapi ketika kita balik, ini tekanannya lebih rendah ya. Nah, ini untuk kita sebut saja ini untuk langkah pertama ya. Jadi nanti untuk langkah kedua agak berbeda. Nah, di sini kita rasakan lagi sudah mulai terasa. Jadi kita bisa balik posisinya. Untuk posisi ini sama ya, seperti tadi teorinya. Penekanannya adalah kalau di sini jadi terbalik. Jadi tekanannya ketika kita tarik ke belakang. Dan ketika mengasah kalian juga harus selalu ingat untuk berhati-hati ya. Karena yang kita pegang itu pisau bukan ulen. Yang tahu ulen silahkan berkomentar. Jadi bisa melukai ya. Dan yang paling pentingnya kita harus fokus karena agar si sudutnya itu nggak berubah-ubah. Kalau sudutnya itu berubah-ubah, dia itu bukan tajam malah jadi tumpul ya. Nah di sini sambil kita rasakan juga. Nah di tahap kedua ini kita sebut aja tahap kedua. Di sini itu penekanannya itu lebih pelan dari yang pertama kali kita lakukan. Karena di sini kita pakainya hanya satu jenis asahan ya. Jadi yang paling penting kuncinya adalah pada tekanannya. Apalagi kalau misalkan punya asahannya itu hanya yang teksturnya agak kasar misalkan. Jadi harus lebih hati-hati lagi. Nah, dan untuk cara megang pisaunya, kalau untuk saya yang paling nyaman itu seperti ini ya. Jadi tangan kanan itu memegang gagangnya. Dia itu mengontrol sudut. Kemudian untuk tangan kiri kita itu di ujung bilah. Fungsinya dia itu untuk mengontrol arah dari pengasahan ya. Nah, setelah itu kita rasakan lagi ya. Di sini udah mulai kerasa seimbang antara kanan dan kirinya. Kemudian kita akan masuk ke tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga ini, yang tadi itu kita dorong ke depan untuk tekanannya. Dan di tahap ini, tekanannya itu justru ketika kita tarik ya. Nah, kalau posisinya pisaunya terbalik seperti ini, tekanannya dibalik juga ya. Jadi intinya adalah arah tekanannya itu dari punggung bilah ke depan. Dan kita lakukan itu dengan tekanan yang pelan aja, jangan terlalu ditekan. Jadi kita hanya gerakannya ngambang aja ya, sambil kita rasakan juga. Ini dilakukan hampir tanpa tekanan sebenarnya, jadi cuma hanya menggores atau hanya menyentuh permukaan asahan itu dengan pelan tanpa tekanan sama sekali. Nah, ini tuh fungsinya untuk membersihkan kotoran-kotoran besi yang ada di ujung bilahnya. Karena setelah proses pengasahan itu biasanya di sini agak kasar kan, kalau kita pegang itu seperti ada sisi-sisi yang kasar. Nah, itu fungsinya untuk menghilangkan bagian itu. Kita lakukan di dua arah ya. Jadi kanan kirinya kita lakukan hal yang sama. Semakin lama kita lakukan, tekanannya semakin ringan ya. Jadi kalau di proses awal kita agak tekan, semakin kesini itu tekanannya itu semakin hilang. Nah, sambil kita rasakan.
Dan untuk para suhu-suhu yang lebih tahu silahkan untuk berkomentar ya. Misalkan Bang itu sudut kemiringannya itu salah misalkan, atau Bang itu kalau misalkan menggunakan asahan itu harus dari ujung ke ujung misalkan biar asahannya itu dia rata misalkan. Silahkan berkomentar ya, saya terbuka di sini dan sambil kita berbagi ilmu juga gitu loh. Nanti akan saya balas di komentar juga kenapa misalkan saya penggunaannya seperti ini misalkan. Atau dari teman-teman misalkan Bang saya lebih enak saya itu pakai amplas misalkan dengan menggunakan beberapa tahap grid gitu dan hasilnya lebih sempurna. Ya nggak apa-apa, kita berbagi di sini, berbagi ilmu juga. Karena saya pun masih pemula, masih kurang referensi. Jadi lebih banyak orang yang berkomentar itu lebih baik untuk menambah ilmu juga gitu. Dan ini hampir selesai. Untuk tajamnya dia sudah lumayan. Untuk sudutnya juga rata. Nah di sini nanti kita lihat ya untuk hasilnya, karena masih tertutup kotoran jadi nggak kelihatan. Nah di sini yang tadi saya bilang ya, maksudnya sudut kemiringan itu harus konsisten. Jadi dia itu untuk tapak asahannya atau bekas asahannya itu dia rata ya. Bentar, masih agak kotor. Nah kelihatan ya di sini. Jadi bekas asahannya itu hampir nggak kelihatan karena dia itu rata ya. Jadi nggak melebar ke badan bilahnya, tapi hanya fokus di sudut atau di ujung bilahnya aja yang ingin kita tajamkan. Jadi untuk bagian tengahnya atau bagian badannya dia nggak terganggu ya. Jadi hanya fokus pengasahan itu di bagian ujungnya aja atau di bagian tajamnya. Nah setelah itu kita bisa gosok-gosokan seperti ini ya, untuk membersihkan sisa-sisa kotoran di ujung bilahnya. Atau yang lebih tahu untuk istilahnya silahkan berkomentar ya. Nah selanjutnya akan kita coba. Nah di sini kita coba pakai kertas yang tadi ya. Untuk ketajamannya dia sudah lumayan tajam, bisa memotong tanpa tekanan seperti ini ya. Nah jadi kesimpulannya, jadi meskipun kita cuma punya satu jenis asahan ya, kita bisa mengasah pisau sampai setajam ini. Meskipun kalau misalkan menggunakan asahan dengan grade yang lebih besar, dia bisa lebih tajam lagi. Itu kalau di sini kita hanya menggunakan asahan biasa, asahan standar. Dan kita coba untuk mencukur ya, apakah bisa digunakan untuk mencukur. Nah, ini tanpa tekanan bahkan ya, tapi bisa digunakan untuk mencukur juga. Jadi ketajamannya ya hampir sama seperti silet ya. Nah bahkan untuk bulu-bulu halus pun bisa terpotong ya. Jadi ini lumayan tajam meskipun hanya dengan menggunakan satu jenis asahan. Nah untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.